Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pagi-pagi benar, ketika kita mencari wajah Tuhan, kita pasti kita bangun tadi pagi saudara, pagi-pagi benar, dan saya berdoa bersyafaat, saya teringat untuk jiwa-jiwa yang anak-anak muda yang hari-hari ini banyak terjadi penyesatan. Jadi itu terjadi saudara lewat sosial media, hati-hati kalau ada yang mengaku sebagai sekolah Alkitab dan mengajarkan Alkitab gratis online, free, dan saudara tidak pernah ketemu dengan orang itu sebelumnya, tapi mereka menawarkan pengajaran Alkitab secara gratis, secara online, dan mereka tidak menyebut nama Tuhan Yesus. Saudara hati-hati, jangan-jangan ini adalah pengajaran yang Yesus itu tidak dimuliakan di dalam pengajaran mereka. Mereka hanya menyebut kata Tuhan, Allah, tapi tidak menyebut nama Yesus. Suatu hal firman Tuhan berkata bahwa nama Yesus adalah nama yang diberikan jika kita percaya. Akulah jalan kebenaran dan siapa percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Saudara. Itu sebabnya bukan sekedar Tuhan, tapi Yesus. Ya, pengakuan kita tertulis di perjanjian bahwa Yesus telah lahir, hidup, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi pengakuan ini pengakuan iman benar. Hati-hati saudara, sekarang banyak beredar pengajaran online yang mengajak untuk membaca dan belajar firman Alkitab, bukan Alkitab, tapi tidak mengajarkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Ini saya melihat ada, tapi tidak semua ya. Ada juga yang sekolah Alkitab yang benar, yang mengajarkan lewat dan mengajarkan tentang Yesus. Demikian, kiranya kita mendoakan, kita diluputkan dari kesalahan. Mari kita mendoakan Tuhan yang benar, yang percaya. Dimuliakan namamu, datanglah kerajaan menjadi di bumi seperti di surga. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami percaya orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang keempat, ayat 1 sampai 25. Apa yang kita akan baca dan seterusnya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hak dia, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya, dan dia yang mengatakan orang durhaka, imannya diperhitungkan. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang diberikan Allah berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi jadi saudara, perkara sunat ini yang menjadi perbincangan dari orang Yahudi yang ada di Roma, bahwa sunat itu penting, emang sunat penting. Tapi itu berbicara tentang sunat, berbicara tentang penyangkalan diri terhadap bagian tubuh yang berdosa, dan itu adalah simbol, lambang penyangkalan terhadap tubuh manusia yang berdosa, terhadap jiwa yang berdosa, dan tapi bukan sunat yang menyelamatkan. Itu sebabnya perkara orang bersunat dan tidak bersunat, ketika Yesus diberikan oleh Bapa di tengah-tengah kita, maka bukan persoalan sunat, tapi persoalan percaya. Makanya dikatakan dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, bahwa Abraham kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dalam keadaan sesudah dia sunat atau sebelum dia disunat. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan inilah yang akan kita pelajari saudara, bahwa iman yang benar itu adalah iman kepada Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan, dan karena kepercayaannya dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikianlah kita umat Tuhan perjanjian. Ya,
Pertobatan kita bukan karena kita mampu, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan, maka Dia yang beri kemampuan dan keselamatan yang diperhitungkan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita yang sudah mengalami pertobatan, tapi sebelum kita bertobat, Tuhan sudah memperhitungkan iman saudara sebagai satu kebenaran. Dalam hal keadaan manakah hal ini? Belum atas sudah dia disunat, sudah belum atas sudah bertobat, saudara, iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran pada saat saudara percaya. Bukan sudah bertobat, bukan sudah bertobat, tetapi sebelumnya. Tapi pertobatan itu harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita percaya. Orang yang mengatakan dia percaya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Menyatakan iman kita dapatkan bukan karena kita bekerja. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Tapi kita mendapatkan itu bukan karena hak kita, tapi karena hadiah anugerah. Sola gratia, sola scriptura, sola fide. Semua karena anugerah, semua karena firman, semua karena percaya. Amen. Solideo gratia, semua karena anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan kita menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Oleh karena Abraham kita mengikuti imannya, maka kita menjadi anak Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia sebelum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang Taurat menerima bagian yang diberikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi tidak ada hukum. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman yang merupakan kasih karunia, bukan karena perbuatan baik yang maka, tapi karena iman karena hingga janji itu berlaku bagi semua keturunan, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Kalau kita beriman, percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu adalah Tuhan, maka iman itu pun berlaku dalam hidup kita. Sebab Abraham adalah bapak kita, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Dan Allah yang kepadanya ia percaya, Allah yang menjadikan orang mati dan yang menjadikan sekian firman saudara. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa melalui yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Firman yang tidak menjadi, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang karena itu diperhitungkan kepada sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepada yang tidak ditulis untuk Abraham, tapi ditulis juga untuk kita. Pada saya, pada kita pun Allah membutuhkannya karena kita percaya kepada yang telah memberikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan dari tanah. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Oleh karena iman, saudara, Abraham tidak hadap janji Allah, ia tidak. Saudara, saya mengerti kalau hari-hari ini ada bidang ekonomi, finansial, pemecatan, PHK terjadi di mana-mana, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak percaya. Sarah rahimnya telah tertutup sekitar 90 tahun, saudara, pada waktu itu, dan Abraham 100 tahun, saudara, dia tetap bisa melahirkan Tuhan. Itu sebabnya Maria juga dapat melahirkan Yesus dengan benih yang dari Roh Kudus tanpa persetubuhan dengan Yusuf, karena Allah berkuasa. Karena mungkin rahimnya sudah mati, embrio tidak mungkin tidak ada, umur 90 tahun, tapi Tuhan memberkati mereka dengan anak perempuan.
oleh karena Abraham dia tidak iman karena dia tidak percaya, malah ini disebabkan. Saudara, dengan dasar apa kita percaya pada Tuhan? Janjinya. Nah, hari ini kita angkat sakit kanker, ya, mungkin kita mengalami stroke, dan kita hari ini kita fokus ke ekonomi. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, tetap beriman, tetap percaya, bukan hanya seorang Yahudi saja, kita yang percaya, kita diberi Tuhan. Bapa di surga, iman kita dari pendengaran akan firman. Dan firman mengatakan bahwa saya beroleh Tuhan. Kami percaya atas dasar firman, atas dasar iman. Kami percaya kami sembuh, kami mengalami pemulihan yang dari cara kami mengelola kehidupan, dari cara kami mengelola pekerjaan, dari cara kami mengelola penghidupan, dari cara usaha pekerjaan kami. Jika banyak teman-teman mengalami kegagalan di pekerjaan dan lain sebagainya, hubungan ekonomi tidak terjadi di mana-mana, tapi dia pasti akan berkolusi dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit tidak akan menguasai kami, kelemahan tubuh tidak akan menguasai kami, oleh karena kami hidup atas percaya dengan iman kepada Allah yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak menyebut nama lain selain nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan kami. Kami menyerahkan iman kami pada iman kami bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Pagi hari ini kami berkat Tuhan. Untuk bungkus dengan kuasa darah kita Allah, tidak ada celah yang terjadi, baik itu di dalam jiwa dan kehidupan pekerjaan kami, harta kami, keluarga, rumah tangga, anak, suami, istri kami, teman, opa, ayah, ibu, kakek, nenek, itu semuanya diberkati, ditutup bungkus dengan dari anak domba Allah ini. Sehingga tidak ada celah yang terbuka, iblis boleh masuk. Kami tolak pekerjaan-pekerjaan itu. Kami berdoa hari ini kami diberkati oleh Tuhan, diberikan untuk jiwa-jiwa Tuhan akan berdoa punya iman, dan iman itu diberikan dalam hari anak-anak Tuhan. Apa ini pekerjaanmu dibuat sukses, berhasil, berhasil, apa saja yang kau rencanakan buat Tuhan akan memberkati apa yang diberikan hatimu selama engkau dalam hati itu. Saudara, salam berarti kita and God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Halo.